Halo semuanya, apa kabar? Saya doakan semoga sehat selalu dan tetap semangat menjalani aktivitas. Kali ini saya akan merangkum film dari kisah nyata pada masa Perang Dunia Kedua, mengisahkan tentang perjuangan para pilot muda Amerika yang beranggotakan kulit hitam. Selama bertugas, mereka mendapat diskriminasi dan perlakuan tidak adil oleh unit komando bahkan negaranya. Sebelum masuk ke alur ceritanya, silakan jauhi keramaian dan inilah alur film Red Tail. Di awal film, kita diperlihatkan sebuah pertempuran udara antara pesawat Amerika melawan pesawat tempur Jerman. Pada saat itu, pesawat pengebom Amerika sedang melakukan misi untuk menyerang wilayah musuh. Namun dalam perjalanan mereka diserang oleh pesawat tempur Jerman. Karena serangan yang begitu brutal membuat pasukan Amerika kewalahan, sehingga pesawat pengebom Amerika banyak yang hancur. Dan alhasil mereka pun gagal menjalankan misi. Pada tahun 1944 di Italia, sebuah skuadron yang bernama Tuskegee Airmen sedang melakukan patroli. Mereka dipimpin oleh Izzy sebagai kapten, bersama 3 anak buahnya yang bernama Joker, Lightning, dan Reagan. Ketika sedang patroli, mereka melihat kereta Jerman sedang melintas. Sebelum menyerang, mereka sempat berdebat, karena mereka mengira itu hanya kereta yang membawa ternak. Namun Lightning sangat yakin bahwa kereta itu membawa amunisi dan persenjataan. Izzy yang sebagai kapten memutuskan untuk mendekati kereta tersebut. Saat mereka mendekati kereta, tiba-tiba mereka langsung diserang oleh tentara Jerman. Walaupun Izzy berusaha membalas serangan, tapi sialnya pesawat Joker malah tertembak. Mereka pun memutuskan untuk kembali ke markas. Namun tak disangka Lightning kembali menyerang kereta dari arah depan. Setelah berhasil menghancurkan kereta Jerman, mereka semua kembali ke pangkalan udara. Setibanya di markas, semua pilot sedang nobar menyaksikan aksi luar biasa Lightning yang menghancurkan kereta Jerman. Mereka semua sangat terkesan dengan aksi yang dilakukan oleh Lightning. Di tengah kesenangan itu, salah satu pilot menanyakan kepada Mayor Immanuel perihal nasib mereka yang tak kunjung diikutsertakan dalam sebuah misi atau pertempuran, karena selama ini mereka hanya ditugaskan untuk melakukan patroli. Mereka pun semakin gelisah ketika mendengar rumor bahwa skuadron mereka akan dibubarkan, karena para petinggi Angkatan Udara Amerika menganggap bahwa pilot kulit hitam tidak berkompeten dan tidak bisa diandalkan. Mayor Immanuel menyarankan mereka agar lebih bersabar dan tidak mudah menyerah. Adegan beralih di Washington. Para petinggi angkatan militer sedang melakukan rapat mengenai rencana pembubaran skuadron Tuskegee Airmen. Kolonel Bullitt yang bertanggung jawab atas skuadron Airmen tentu saja menolak rencana tersebut, hingga sempat terjadi perdebatan antara Kolonel Bullitt dengan para petinggi lainnya yang berkulit putih. Para petinggi militer yang berkulit putih menganggap bahwa skuadron Tuskegee Airmen tidak bisa diandalkan karena mereka tidak disiplin dan tidak berpengalaman di medan pertempuran. Lantas, Kolonel Bullitt tidak terima dengan penghinaan tersebut. Ia dengan tegas mengatakan bahwa skuadronnya tidak akan pernah dibubarkan dan akan terus berjuang membela negaranya mengingat Amerika kini sedang dilanda peperangan. Setelah rapat usai, Tomlinson memberitahu Kolonel Bullitt bahwa ada sebuah misi yang bernama Operation Single. Dia akan memberikan misi tersebut dan akan membantu Kolonel Bullitt untuk menyelamatkan skuadron Tuskegee Airmen agar tidak dibubarkan. Kemudian, Kolonel Bullitt pergi ke pangkalan Tuskegee Airmen dengan membawa surat perintah. Mayor Immanuel langsung mengumpulkan para pilot dan memberitahu bahwa mereka semua diberikan sebuah misi Operation Single, yaitu sebuah misi untuk melindungi pasukan angkatan laut yang akan melakukan pendaratan di pantai Italia. Tentu saja mereka semua sangat senang diberi misi ini, karena akhirnya mereka mendapat kepercayaan dari petinggi militer. Esok harinya mereka semua sudah bersiap-siap di pesawatnya masing-masing.
Kemudian pesawat mereka pun lepas landas terbang menuju ke lokasi dengan penuh semangat. Singkat cerita, pasukan angkatan laut berhasil mendarat. Namun tiba-tiba pesawat tempur Jerman menyerang mereka. Hingga akhirnya terjadilah pertempuran udara yang tak bisa dihindari. Komandan pasukan udara Jerman yang awalnya meremehkan mereka, kini ia malah tertekan dan malah diburu oleh Isi dan lainnya. Sampai akhirnya Isi berhasil menembak pesawat tempur Jerman dan terpaksa harus kembali ke pangkalan udara. Saat mendekati pangkalan, ia memberitahu bahwa pesawat Amerika akan segera datang. Here we go. Dengan semangat yang luar biasa, Isi dan lainnya langsung menyerang pangkalan udara Jerman dengan brutal. Para tentara Jerman kini tidak bisa berbuat apa-apa. Komandan pasukan udara Jerman sampai tidak percaya jika pangkalannya diserang oleh para pilot kulit hitam. Setelah berhasil menjalankan misi dan menghancurkan pangkalan udara Jerman, mereka semua kembali ke markas dengan perasaan gembira. Sementara di Washington, para petinggi militer telah mendapat kabar tentang keberhasilan skuadron Airman dalam menjalankan misi Operation Single. Seorang petinggi kulit putih memberikan pujian dan ucapan selamat kepada Kolonel Bullet atas keberhasilan skuadronnya. Kemudian, Kolonel Bullet dipanggil atasannya yang bernama Jenderal Lance. Ia diberi misi baru untuk melindungi pesawat pengebom dalam situasi apapun. Karena sebelumnya Angkatan Udara mengalami kerugian besar akibat pesawat pengebom Amerika diserang oleh pesawat tempur Jerman. Kolonel Bullet bersedia menjalankan misi tersebut tapi dengan syarat, asalkan skuadronnya diberi pesawat tempur jenis terbaru yaitu P-51 Mustang. Kolonel sangat yakin skuadronnya akan berhasil menjalankan misi ini jika menggunakan pesawat tempur baru. Dan akhirnya sang jenderal menyetujui permintaan Kolonel Bullet. Di waktu senggang, Lightning menemui cewek gebetannya yang bernama Yuli. Hari demi hari mereka menghabiskan waktu bersama. Dan seiring berjalannya waktu, mereka pun saling jatuh cinta. Setelah kencan dengan Yuli, Lightning mampir di sebuah klub. Tak disangka, ternyata klub itu khusus orang yang berkulit putih. Sampai salah satu tentara mengusir Lightning dengan mengatakan Negro tidak pantas ada di sini. Lightning yang tidak terima dihina, ia langsung mengajarnya. Akibat pertengkaran itu, Lightning malah ditahan untuk sementara waktu. Kemudian Isi datang untuk membebaskan Lightning, meski ia sempat kecewa dengan Lightning yang tidak bisa mengendalikan emosinya. Di sisi lain, Kolonel Bullet telah sampai di pangkalan udara dengan membawa sebuah misi. Kedatangannya pun disambut oleh Mayor Immanuel. Ia mengumpulkan semua pilot untuk membahas misi yang diberikan oleh Jenderal Lance. Kolonel menjelaskan bahwa misi mereka adalah melindungi pesawat pengebom dalam kondisi apapun. Para pilot diminta agar tidak terpancing dengan strategi musuh yang mencoba mengalihkan perhatian pesawat pengawal. Jika sampai terpancing strategi musuh, pesawat pengebom Amerika akan mudah diserang oleh pasukan udara Jerman. Kesalahan tersebut pernah dilakukan oleh para pilot berkulit putih yang mengakibatkan misi ini jadi gagal. Tak lama kemudian, pesawat tempur jenis baru sampai di pangkalan udara. Mereka semua nampak senang dengan pesawat baru yang akan mereka terbangkan. Sementara Isi mengajak Raiken melaksanakan misi bersamanya. Tentu saja Raiken sangat senang bisa ikut berjuang bersama rekan-rekannya. Keesokan harinya, semua pilot telah bersiap-siap untuk melakukan misi. Sebelum berangkat, mereka berdoa lebih dulu yang dipimpin oleh Deck. Setelah berdoa, mereka pun segera menerbangkan pesawat untuk menjalankan misi. Singkat cerita, mereka sampai di lokasi untuk mengawal pesawat pengebom. Jesus Christ. Ketika sampai di wilayah musuh, satu persatu bom dijatuhkan.
Sejauh ini misi mereka berjalan dengan lancar. Namun dalam perjalanan pulang, tiba-tiba pesawat Jerman menyerang. Isi dan rekan-rekannya pun tak luput dari sasaran pasukan Jerman. Pesawat Reagan yang terkena serangan, ia terpaksa harus menggunakan parasut agar bisa menyelamatkan diri. Tapi sialnya, ia malah mendarat di wilayah musuh. Tentara Jerman yang mengetahuinya langsung menangkap Reagan. Setelah bertempur dengan sengit, akhirnya mereka berhasil memukul mundur pesawat tempur Jerman dan mengawal pesawat pengebom kembali ke titik aman. Tapi saat mereka kembali ke markas, ternyata Dek mengalami luka parah dan pesawatnya mengalami kebocoran bahan bakar akibat terkena serangan musuh. Mengetahui hal itu, Isi mengawal Dek supaya tetap tersadar. Di tengah kondisi yang lemah dan terluka parah, ia berusaha mengendalikan pesawatnya. Saat akan menggunakan parasut, tapi sialnya kanopinya malah macet, tidak bisa dibuka. Dengan terpaksa, ia harus melakukan pendaratan darurat. Karena kondisinya yang terluka parah membuatnya tidak bisa berkonsentrasi. Alhasil, ia pun gagal melakukan pendaratan. Beberapa hari kemudian, Lightning kembali menemui Yuli. Ia mengatakan bahwa ia sangat mencintai Yuli dan ingin menikahinya. Tapi Yuli meminta waktu untuk memberi jawaban. Setelah hampir 1 minggu menunggu, akhirnya Yuli mengatakan bahwa dirinya bersedia dinikahi dan hidup bersama Lightning. Mereka pun akan menikah dalam waktu dekat. Sementara Reagan yang tertangkap dibawa ke kamp tawanan Jerman. Seorang kapten bernama Miller mengajak Reagan untuk membuat rencana kabur dari kamp Jerman pada malam hari. Reagan yang pertama akan kabur memberikan kalung nama miliknya. Dia meminta Kapten Miller untuk memberikan kalung tersebut ke unitnya jika ia tidak berhasil selamat. Di tengah gelapnya malam, mereka berhasil keluar tanpa ketahuan para tentara Jerman. Namun saat tawanan lainnya sedang berusaha keluar, sayangnya ia ketahuan oleh tentara Jerman yang sedang berpatroli. Reagan yang melihatnya berinisiatif untuk mengalihkan perhatian sehingga tawanan itu berhasil menyelamatkan diri. Sementara di markas, Kolonel mendapat misi dari atasannya untuk mengawal pesawat pengebom yang akan menyerang kota Berlin. Kolonel langsung memerintahkan Mayor Immanuel untuk mengumpulkan semua pilot dan memberitahu perihal misi tersebut. Ketika semua pilot sudah berkumpul, Mayor Immanuel langsung memberikan penjelasan mengenai misi yang akan dijalankan, bahwa misi ini akan mengawal pesawat pengebom untuk menyerang kota Berlin. Tapi misi ini lebih berbahaya daripada misi sebelumnya, karena kemungkinan mereka akan menghadapi jet tempur jenis terbaru milik Jerman. Kemudian Kapten Miller datang untuk memberikan kalung milik Reagan. Ia memberitahu bahwa Reagan tidak berhasil selamat ketika kabur dari penjara Jerman. Singkat cerita, mereka telah terbang menuju kota Berlin. Tapi saat ini mereka belum melihat tanda-tanda kedatangan pasukan udara Jerman. Namun tiba-tiba jet tempur pasukan udara Jerman menyerang mereka dengan serangan dadakan. Awalnya, Isi dan lainnya kewalahan menghadapi jet tempur Jerman, sampai pesawat Amerika banyak yang berjatuhan. Tapi dengan skill yang mereka miliki dan perjuangan yang luar biasa, mereka akhirnya bisa melawan pesawat tempur Jerman. Satu persatu jet tempur Jerman berhasil mereka hancurkan. Ketika Isi sedang berusaha melindungi pesawat pengebom, ia diburu jet tempur Jerman yang terus menyerangnya.
Melihat Isi yang sedang tertekan, Lightning segera membantunya dan berhasil menghancurkan jet tempur Jerman. Tapi duel udara tersebut membuat dirinya kini terluka parah akibat tertembak. Lightning memberitahu Isi kalau dirinya kini sedang sekarat dan tidak akan selamat. Mendengar hal itu, Isi sangat panik dan terus memanggil nama Lightning. Di tengah kondisi yang sedang kritis, Lightning memandangi foto Yuli. Ia juga mengatakan kalimat terakhir bahwa dirinya sangat mencintai kekasihnya. Dan tak lama, akhirnya Lightning meninggal dunia. Isi yang melihat itu sangat terpukul atas kehilangan Lightning, seorang prajurit pemberani dengan semangat yang luar biasa. Isi kemudian memberitahu rekan-rekannya bahwa Lightning telah meninggal dunia. Mendengar kabar itu, mereka semua nampak sedih atas kehilangan Lightning. Suasana duka sangat terasa ketika Isi dan lainnya sampai ke pangkalan udara. Esok harinya, Isi menemui Yuli untuk memberitahu bahwa Lightning telah gugur di medan pertempuran. Mendengar kabar kematian calon suaminya membuat Yuli sangat shock, dan ia pun tak bisa menahan kesedihannya. Sore harinya, mereka semua berkumpul untuk mendoakan Lightning yang telah gugur di medan pertempuran. Ketika mereka sedang berdoa, tak disangka Regen datang. Ternyata ia masih selamat dan berhasil kabur dari penjara Jerman. Semua teman-temannya pun langsung menghampirinya. Mereka semua sangat terkejut melihat Regen yang masih hidup. Di akhir film terlihat Kolonel Bullet, Mayor Immanuel, dan semua anggota Tuskegee Airmen mendapat penghargaan dari militer Amerika atas jasa mereka berjuang dengan penuh keberanian menjalankan setiap misi. Selama Perang Dunia Kedua, Skuadron Airmen berhasil mencatat rekor sebagai salah satu unit penerbangan terbaik dan mendapat 96 penghargaan kehormatan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jika Anda suka, silakan tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Kalau sudah, saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.